ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita membahas tentang bab al-khauf minasyirk. Bab tentang takut terhadap kesyirikan. Yang terakhir sampai mana jemaah? Baru awal ini ya. Baik. Sebelum kita mulai pembahasan inti dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, di sini dijelaskan terlebih dahulu tentang kaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Jadi kalau Anda lihat urutan bab sebelumnya dalam Kitabut Tauhid, beliau pertama kali membahas tentang wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian bab berikutnya beliau membahas tentang tahqiqut tauhid, tentang realisasi perwujudan tauhid yang sebenarnya. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan tentang bahwa barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, baru kemudian di bab ini beliau membahas tentang lawan daripada tauhid itu, yaitu asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ayat yang dibawakan oleh beliau. Atau afwan, di sini ada penjelasan tambahan dari gurunya Syekh Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ada penjelasan dari Syekh Muhammad atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang punya kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Beliau menjelaskan bahwasanya syirik ada dua modelnya. Ada asghar dan ada akbar, sebagaimana kita sering mendengarnya. Syirik kecil dan syirik besar. Perbedaan kecil, yang pertama syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad. Sedangkan syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hanya saja dia dosa besar. Jangan dianggap terus syirik kecil kemudian disepelekan. Enggak. Itu dosa besar.
Kemudian perbedaan berikutnya, syirik besar itu menghapuskan semua amal-amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Semua amalan-amalan yang dia kerjakan itu akan hangus ketika dia melakukan syirik apa? Besar, syirik akbar. Berbeda dengan syirik kecil. Syirik kecil itu hanya menghapuskan amalan yang syirik kecil aja. Seperti riya, itu syirik asghar. Maka yang amalannya hilang hanya ketika riya itu saja. Adapun amalan-amalan sebelumnya, kalau memang itu diterima sama Allah, maka insya Allah pahalanya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbedaan yang ketiga, syirik besar, ini meskipun ada khilaf ya, yang ketiga ini. Syirik besar itu tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati belum bertobat dari syirik besar, maka nggak mungkin dia diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik kecil, menurut beberapa pendapat, ada khilaf di sini, masih ada peluang untuk diampuni sama Allah, syirik kecil. Tapi pendapat yang lain mengatakan enggak, syirik kecil sama seperti syirik besar, tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa bedanya kalau enggak diampuni sama Allah dosanya itu? Maka perbedaannya yang keempat ini, yaitu syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kekal masuk neraka selama-lamanya karena enggak diampuni. Adapun syirik asghar, meskipun dia enggak diampuni, katakan kita mengambil pendapat tadi, syirik kecil enggak diampuni sama Allah, tapi dia disiksa di neraka, itu sesuai dengan kadar kesyirikannya, tidak sampai kekal abadi selama-lamanya. Ini hanya sekedar perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kita menjauhkan diri dari semua bentuk kesyirikan itu. Ya, kita menjauhkan diri dari semua bentuk kesyirikan tersebut. Baik, kemudian kesyirikan itu ada yang dari sisi syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik dalam asma was sifat. Atau sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu tentang syirik. Sebenarnya sudah pernah kalau nggak salah, di awal-awal kita bahas kitab Tauhid ini. Syirik itu secara bahasa artinya adalah syirkah, yakni bersekutu, berpartner, mitra, kongsi. Makanya kalau ada istilah syirkah dalam bahasa Arab itu perusahaan apa gitu, PT apa gitu, itu nyebutnya syirkah. Apakah berarti perusahaan ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Syirik di situ artinya adalah ya kongsi bisnis. Bahkan dalam istilah perbankan syariah itu kalau Anda perhatikan ada namanya syirkah. Ya, syirkah artinya yaitu kongsi, partner bagi hasil. Saya misalnya punya bisnis sama Anda sebagai partner saya. Maka ketika usaha kita ini mendapatkan keuntungan dari bisnis yang kita jalankan, maka hasilnya diapakan? Dibagi. Itu namanya syirkah, bagi. Nah, apa kaitannya dengan agama syirik ini? Yaitu kau membagi ibadahmu. Ibadah yang harusnya kau berikan kepada Allah, hanya Allah satu-satunya yang berhak mendapatkan persembahan ibadahmu, ternyata kau bagikan kepada selain Allah. Kau berikan kepada selain Allah. Berarti di sini ada bentuk mitra. Kau menganggap bahwa selain Allah itu adalah partnernya Allah, mitranya Allah. Allah punya kongsi sekutu sama dia, sehingga kau juga mempersembahkan ibadah kepada partnernya Allah itu tadi. Padahal Allah ahad. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak memiliki partner. Allah berfirman dalam surah Al-An'am,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Allah itu tidak punya syarik, tidak punya sekutu, tidak punya partner. Ya, ini syirik secara bahasa. Adapun secara istilah lebih dalam lagi para ulama menyebutkan syirik maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensejajarkan Allah dengan selainnya dalam hal yang harusnya Allah ijenan. Kudune Allah ijenan nang kono. Kalau ana sing cawe-cawe, enggak boleh ada yang ikut-ikutan dalam masalah itu. Hanya Allah satu-satunya sendirian dalam masalah ini. Hatta Nabi Muhammad SAW gak oleh dilebokno kono. Masalah apa yang menjadi kekhususan Allah ini jamaah? Ibadah, berarti uluhiyah. Kemudian berarti yang lebih umum lagi rububiyah dan al-asma wa sifat. Tiga hal ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah rububiyah, yaitu masalah penciptaan, Allah sendirian pencipta. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang meyakini bahwa selain Allah ada yang juga bisa menciptakan, maka berarti dia menganggap Allah punya partner dalam hal ini. Allah juga bisa menciptakan, dia juga bisa menciptakan. Berarti ini perbuatan apa itu tadi? Syirik. Dapat ya gambaran syiriknya ya? Ya. Kalau ada yang meyakini bahwa kepemilikan alam semesta ini itu Allah punya kepemilikan, selain Allah juga punya kepemilikan. Nyi Roro Kidul itu penguasa Laut Selatan. Kemudian wilayah-wilayah ini itu dikuasai oleh jin ini, dikuasai oleh jin ini. Pohon ini dikuasai oleh jin ini, sehingga kalau kau mau menebang pohonnya harus kasih tumbal, harus kasih sajen dulu. Tapi meyakini ada selain Allah yang punya kepemilikan alam semesta ini, maka berarti itu syirik. Dalam apa? Rububiyah. Karena ini masih dalam ranah rububiyah. Kemudian masalah at-tadbir, pengaturan alam semesta. Karena rububiyah itu mencakup tiga hal yang seperti kita jelaskan, yaitu penciptaan, pengaturan, kepemilikan, penguasaan. Itu makna rububiyah tiga itu. Tapi kalau ada yang meyakini bahwa selain Allah bisa mengatur alam semesta ini, seperti pawang hujan punya remote katanya, ya. Maka ini berarti syirik kepada Allah, karena menganggap ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini. Loh Ustaz, bukankah malaikat itu juga mengatur alam semesta ini? Bukankah malaikat juga menurunkan hujan, mengatur awan? Apakah ketika itu kita meyakini seperti itu syirik? Kenapa kok nggak syirik? Nah, karena malaikat tidak merdeka. Malaikat melakukan seperti itu atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena PDW malaikat kemudian nurunkan hujan, ngatur awan, tidak. Ini dalam rububiyah. Kemudian dalam uluhiyah, di mana Allah satu-satunya yang berhak untuk kita berikan persembahan ibadah kepadanya. Salat kita, puasa kita, tawakal kita, sujud kita, ya, kemudian sesembelihan kita, khauf, rasa takut kita, al-mahabbah, cinta, dan segala bentuk ibadah yang harusnya itu ditujukan kepada Allah, namun ternyata diberikan kepada selain Allah, maka berarti dia
mensekutukan Allah dalam apa ini tadi? Uluhiyah, dalam masalah ibadah. Hatta cuman satu ibadah saja. Ustadz, fulan ini kalau sholat dipersembahkan untuk Allah, kalau puasa untuk Allah, ya, kalau tawaf haji untuk Allah, kalau sodakoh untuk Allah, kalau menyembelih untuk Allah. Tapi ketika dia ditimpa musibah, dia berdoa minta tolong kepada kuburan keramat, minta kepada wali yang telah mati. Cuman itu tok, masa dikatakan syirik? Iya. Meskipun semua ibadah kau berikan kepada Allah, satu ibadah kau persembahkan kepada selain Allah, jatuh dalam syirik akbar. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirk. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah, kemudian dia persekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia beserta sekutunya itu. Gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Semua ibadahnya gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, syirik dalam al-asma was sifat. Ketika seorang meyakini ada selain Allah yang punya sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ilmu, Allah punya nama Al-Alim yang maha mengetahui. Ilmunya Allah itu, Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tahu, perhatikan di sini, Allah tahu apa yang tidak terjadi. Tapi seandainya kedaden, ya apa kedadeane? Paham enggak maksudnya? Gak kedaden, tapi seandainya kejadiannya bagaimana? Allah tahu bagaimananya. Antum gak jadi nikah sama fulana, gak sido rabi ambek fulana, gak jadi antum. Fulana rabi ambek wong liya misalnya. Ya urusan loro hati mbok. Tapi Allah tahu seandainya antum jadi menikah dengan fulana, bagaimana rumah tangga antum, bagaimana hiruk pikuk rumah tangga antum, Allah tahu. Padahal gak kejadian itu. Ini kekhususan siapa yang punya ilmu kayak gini? Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini ada Ustadz selain Allah yang punya ilmu seperti itu, dia tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tahun sekian akan terjadi ini, tahun sekian akan terjadi ini. Siapa itu? Dukun. Ya, para tidak normal. Ya, tukang-tukang ramal. Kalau Anda meyakini dukun-dukun tersebut punya ilmu seperti itu, maka berarti Anda jatuh dalam apa? Syirik kepada Allah dalam masalah al-asma was sifat. Meskipun benar kata dukunnya, meskipun ramalannya tepat seperti yang dia ramalkan, antum tetap pegang akidah ini. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alimul ghaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang paling tahu tentang perkara gaib, dan Allah tidak akan menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun illa manirtada mir rasul, kecuali rasul yang Allah ridhoi, dan itu pun cuman sebagian ditampakkan sama Allah. Nabi tahu nanti di akhir zaman muncul Dajjal, nanti di akhir zaman akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, nanti di akhir zaman akan muncul turun Nabi Isa alaihi salam. Apakah ketika kita meyakini Nabi tahu seperti ini maka syirik? Tidak. Karena Nabi diberitahu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya yang enggak dikasih tahu sama Allah, Rasul tahu enggak? Enggak tahu. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'.
Qul, katakan wahai Muhammad, Nabi yang disuruh ngomong. La amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku tahu ilmu ghaib, maka tentu aku akan ditimpa kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan-keburukan. Tapi nyatanya Nabi dalam kehidupannya apakah mulus terus? Enggak. Nabi juga ditimpa musibah. Nabi berdakwah ke Taif. Diapain Nabi di Taif? Dilemparin batu. Kalau Nabi tahu perkara gaib apa yang terjadi di masa yang akan datang, budal gak? Gak bakal budal apa? Wis weru nang kono dibalangi watu kok. Apalagi gak ada yang beriman kepada beliau. Maka ini diantara bentuk kesyirikan dalam al-asma was sifat, yaitu ada selain Allah yang punya sifat-sifat seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, pembagian tauhid, ada yang asghar, ada yang akbar. Contoh-contohnya, kalau yang akbar sudah jelas seperti dia menyembelih kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dia tawakal kepada selain Allah, dan yang semisal dengannya. Adapun syirik kecil itu seperti bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang mengatakan, wa Muhammad, demi Muhammad. Atau dia mengatakan, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Karena sebagian orang kalau sumpah itu demi Allah, demi Rasulullah. Ini nggak boleh. Yang pertama benar, demi Allah. Tapi yang kedua itu syirik kepada Allah. Karena bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, kata Nabi. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Maka kalau mau bersumpah itu bisa seperti wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Nah, itu dibenarkan. Karena hakikatnya Rabbnya Ka'bah siapa? Allah. Rabbnya Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau langsung wal Ka'bah wa Muhammad, ini bentuk kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man halafa bi ghairillahi, kata Abdullah bin Mas'ud, inni uhibbu an ahlifa billahi walau kana kadiban min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan, atau kama qala. Beliau mengatakan, sungguh lebih baik, lebih mending orang itu bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, daripada dia bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Dua-duanya buruk ya, awas. Jangan nanti terus, berarti boleh yang pertama. Enggak, dua-duanya jelek. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, dan bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Dua-duanya jelek. Tapi kalau ditimbang kejelekan ini, mana yang lebih buruk di antara dua hal ini? Yang pertama dan yang kedua? Yang pertama dan yang kedua? Yang pertama yang apa tadi? Anak dewe lupa. Yang bersumpah dengan itu yang lebih berat. Yang lebih berat, ya, yang lebih berat adalah yang bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Itu yang dosanya lebih berat. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, maka dosanya dia itu maksiat, yaitu dusta. Berdusta dia. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur,
dosanya lebih berat lagi. Apa itu? Syirik, meskipun syirik asghar, nggak sampai keluar dari Islam. Tapi seorang muslim itu meninggalkan dua-duanya. Dia bersumpah dengan nama Allah tapi jujur. Itu. Jadi jangan salah paham, dikira nanti kita membolehkan bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta. Enggak, ini tetap perbuatan yang kadzib, perbuatan yang dusta. Kemudian di antara syirik kecil juga adalah yasirur riya, yaitu riya yang kecil. Ada riya kecil, ada riya besar. Awas. Riya itu bukan ini ya. Batuk-batuk akeh riya itu, bukan. Ya, riya dari kata-kata ra'a yara, yaitu dia ingin untuk dipandang. Sama seperti sum'ah. Sum'ah dia ingin didengar. Tapi riya kecil itu seperti misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Awalnya dia ikhlas kepada Allah. Namun terselip di dalamnya keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan status sosial. Terselip. Paham ya? Terselip di situ. Jadi dia kalau berusaha untuk memerangi riya tersebut, maka insya Allah pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena riya ini datangnya dari syaitan. Antum berangkat dari rumah, awalnya ikhlas, tapi ternyata sampai tengah perjalanan antum digelincirkan sama syaitan menjadi riya kepada Allah, sehingga pahala antum jadi hilang. Ya, pernah kejadian yang saya alami dulu. Ketika sholat maghrib, berangkat dari rumah itu biasa. Ya, kita ingin untuk ibadah kepada Allah, nggak ada istilahnya pingin untuk disanjung, pingin untuk dipuji, nggak ada. Tapi ternyata sampai masjid tahu ada siapa? Ya, ada calon mertua. Ada calon mertua di situ. Ya, meskipun akhirnya nggak jadi. Ada calon mertua di situ. Maka timbul bisikan-bisikan untuk memperindah bacaan sholat. Ya, untuk mengambil surat-surat yang mungkin supaya bisa untuk mendapatkan pujian. Itu kalau saya biarkan, maka saya jatuh ke dalam riya, hilang pahalanya. Tapi kalau dilawan, mujahadah, ya, dilawan bisikan-bisikan syaitan tersebut, meskipun berat, iya berat. Namun itu usaha kita untuk memerangi riya tersebut. Maka pahala tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini riya yang kecil. Adapun riya yang besar, memang dia itu ibadah sejak awal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang sejak dari awal ini dia ingin untuk dilihat sama manusia. Ini riyanya orang-orang munafik. Ya, riyanya orang-orang munafik ini kekufuran. Bukan syirik kecil, tapi itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula." Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka melakukan tipu daya kepada Allah, dan Allah balas tipu daya mereka. Apabila mereka bangkit untuk melaksanakan sholat, mereka sholat dengan malas, kusala, terpaksa, aras-arasan. Yura'unan nas, sholatnya mereka itu hanya untuk mendapatkan pandangan dari manusia. Karena memang orang-orang munafik ini sholat itu hanya supaya dianggap sebagai seorang muslim. Padahal hakikatnya mereka orang apa? Kafir. Tapi mereka terpaksa melakukan sholat supaya orang-orang memandang dia masih sebagai seorang muslim. Makanya orang munafik zaman dahulu itu, mereka itu hanya menghadiri sholat-sholat yang terang. Ya, seperti sholat duhur, sholat asar, ya, maghrib, itu mereka datang. Tapi kalau sudah sholat isya, mereka nggak datang. Kenapa? Gak ketok. Zaman dulu gak ketok. Kayak apa sholat?
wong kita ini perlunya sholat, mereka ini perlunya sholat supaya dilihat sama manusia. Nah kalau ternyata peteng det, gak ketok apa-apa, kayak apa sholat? Ya, makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik kata Nabi SAW, sholat isya. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya, mereka akan datang sholat isya itu dalam kondisi merangkak. Ya. Maka riya dibedakan jadi dua. Ada riya besar, kufur, seperti riyanya orang-orang munafik, dan riya yang kecil, ya seperti yang banyak kita alami jamaah. Ya bukan cuma ana saja, antum insya Allah ya sering diganggu oleh syaitan dengan riya ini. Maka dilawan. Ya jangan sampai syaitan itu menghabiskan pahala Anda. Awalnya 100% pahala Anda, kemudian sama syaitan dihabiskan menjadi 0, nggak dapat apa-apa dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga, di antara bentuk syirik kecil yaitu segala perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Semua perbuatan yang menjadi wasilah, menjadi sarana mengantarkan seseorang kepada syirik akbar, maka itu juga syirik asghar hukumnya. Contoh, membangun kuburan, ya kuburan dikejing, kemudian dibangun, dikasih kubah, kasih lampu, kasih kelambu, terus dikasih tulisan-tulisan, kasih dupo, apa nih? Apanya? Ada apa lagi? Di keramik, ya, ada AC-nya, nggak tahu wifi-nya ada apa enggak ini. Baik, sekedar membangun kuburan, apakah itu syirik akbar? Membangun kuburan itu, orangnya langsung murtad keluar dari Islam? Enggak, belum. Tapi itu dihukumi syirik asghar. Karena membangun kuburan seperti itu adalah sarana, wasilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik akbar. Yaitu mengagung-agungkan kuburan sampai akhirnya meminta-minta kepada penghuni kubur itu. Karena orang itu nggak pakai diajari ya ketika masuk ke kuburan, komplek kuburan itu. Ketika ngelihat ada kuburan sing siji dewi, kuburan yang luar biasa megahnya, di antara kuburan-kuburan lain yang mungkin kecil-kecil, kuburannya biasa-biasa, ada kuburan di situ yang dibangun dengan megah, nggak pakai diajari. Orang-orang awam yang nggak punya pendidikan tauhid pasti terbetik di dalamnya bahwa yang dikubur ini bukan orang sembarangan. Lihat di antara semua penghuni kubur ini hanya dia yang megah, pasti bukan sembarangan ini. Akhirnya muncul ta'zim. Awalnya nggak langsung minta-minta sama kuburan, tapi awalnya ya dingkluk-dingkluk, amit gitu. Ya. Kemudian sampai pada titik dia menganggap bahwa berdoa di kuburan itu mustajab. Awalnya berdoa kepada Allah, tapi lokasinya di mana? Di kuburannya. Ya, berdoanya kepada Allah, tapi lokasi di kuburan itu. Ini bukan syirik, tapi bid'ah di dalam agama. Ketika doanya dikabulkan, maka muncul keyakinan lagi. Oh, berarti wali ini sakti. Ya, bisa mengabulkan doa, bisa begini. Akhirnya langsung minta kepada wali tersebut. Naudzubillah. Maka itu sarana menuju syirik. Maka sarana menuju kesyirikan itu syirik asghar. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai langsung ayat pertama yang dibawakan oleh beliau di sini, yaitu surah An-Nisa ayat 116. Wa qaulillahi azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ketika dia dipersekutukan, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawahnya bagi siapa saja yang dikehendaki sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini sudah sering kita sampaikan, di antara kesalahan sebagian khatib, kesalahan sebagian dai, sebagian ustadz,
ketika menerjemahkan atau menjelaskan ayat ini tidak lengkap. Penjelasannya kurang sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap ayat ini. Apa itu? Yaitu syirik adalah dosa yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang jatuh dalam kesyirikan, pernah dia berbuat syirik kepada Allah, akhirnya dia merasa berkecil hati ketika mau bertobat. Kenapa? Karena kata Allah, dosanya syirik tidak apa? Tidak diampuni. Kalau ada sekarang orang misalnya jatuh dalam kesyirikan, entah pergi ke dukun, pakai jimat, atau dia minta-minta kepada kuburan, atau dia menyembelih kepada selain Allah. Kemudian ketika dia tahu bahwa itu perbuatan syirik, dijelaskan, dikasih nasihat sama orang bahwa itu perbuatan syirik, sadar dia salah dan dia mau tobat. Tapi ketika tahu ayat ini disampaikan dengan cara yang salah, maka dia kira-kira berkecil hati enggak? Berkecil hati, wah tiba no gak diterima tobatnya, enggak diampuni dosa saya. Keliru. Dosa apapun diampuni sama Allah meskipun syirik, sepanjang dua syaratnya. Sepanjang dia bertobat dengan dua syaratnya. Yaitu yang pertama, dia tobatnya itu sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ya, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Ketika itu dia bertobat dengan tobat nasuha, diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni taubatnya seorang hamba malam yugharghir, sepanjang nyawanya belum melewati kerongkongan. Masih diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yaitu sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Allah mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Di hari tatkala datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, yaitu maksudnya matahari terbit dari barat, maka keimanan seseorang yang baru beriman di hari itu tidak bermanfaat baginya. Maksudnya tobat seseorang yang baru tobat di hari itu tidak bermanfaat tobatnya. Ya, tapi kalau orang berbuat syirik kemudian dia bertobat dengan tobat yang nasuha, diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan mengecilkan orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan sehingga mereka berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Enggak, masih ada kesempatan bagimu untuk bertobat kepada Allah. Tinggalkan kesyirikan itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengampuni dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Apapun dosanya diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita lihat juga para sahabat Nabi SAW itu, kebanyakan di antara mereka adalah mantan musyrik, mantan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Apakah dosa mereka ketika dahulu tidak diampuni sama Allah? Bukan hanya berbuat syirik mereka, tapi ada di antara sebagian mereka yang memerangi Nabi SAW, seperti Khalid ibn Walid, Abu Sufyan, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, pernah memerangi Nabi SAW. Antum bayangkan bagaimana perang lawan Nabi. Kemudian antum tobat diterima sama Allah Azza wa Jalla, menjadi sahabat-sahabat yang terbaik. Ikrimah bin Abi Jahal termasuk di antara sahabat yang baik keislamannya. Khalid ibn Walid menjadi Saiful Islam, pedangnya Islam, yang banyak kemenangan-kemenangan kaum muslimin Allah berikan melalui tangannya. Padahal dahulu dia mantan musyrik dan memerangi Nabi SAW di perang Uhud. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya yaitu kalau dia mati membawa dosa syirik itu. Itu yang enggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Belum tobat dari dosa syirik. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah masih mengampuni yang levelnya di bawah syirik. Yang levelnya di bawah kesyirikan. Apa itu? Kebid'ahan dan maksiat.
selama bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukaffirah, bukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, maka masih diampuni sama Allah meskipun belum bertobat. Ya, meskipun ketika matinya dia belum bertobat. Demikian juga maksiat. Meskipun matinya belum bertobat, masih ada peluang dia untuk diampuni. Tapi jangan titik di sini. Lanjutkan kata Allah, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Tapi kalau nggak dikehendaki sama Allah, nih pelaku maksiat nggak diampuni sama Allah, kemana dulu dia? Mampir neraka dhisik. Ya, mampir neraka dulu kalau maksiatnya nggak diampuni sama Allah. Maka jangan terlalu pede dengan ayat ini kemudian Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan oh tenang, yang nggak diampuni itu syirik. Ya, kalau nyolong, ya, berzina, berdusta, ya, khomer, nggak apa-apa itu maksiat, diampuni sama Allah. Iya, masih ada peluang diampuni, tapi liman yasha, kalau Allah berkehendak. Gimana caranya supaya Allah berkehendak? Ya jangan tanya saya. Iya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada rumusnya. Oh kalau ini diampuni, dikehendaki sama Allah. Kalau ini nggak diampuni, nggak bisa. Intinya seorang muslim meninggalkan semua dosa. Baik itu syirik, bid'ah, ataupun maksiat. Dan kalau terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menutup semua aib-aib kita di dunia ini. Kurang berapa menit ini isyaknya? Kurang 6 menit. Kemudian ayat ini ada khilaf di antara para ulama, apakah syirik di sini itu mencakup semua syirik, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Atau ayat ini itu apakah cuman syirik besar saja? Maksudnya yang nggak diampuni sama Allah itu syirik kecil masuk juga dalam ayat ini, atau cuman syirik besar yang nggak diampuni sama Allah? Ini sudah kita bahas tadi ya, bahwasanya syirik, pendapat pertama mengatakan syirik besar dan kecil nggak diampuni sama Allah. Tapi syirik kecil itu tidak membuat pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Adapun kalau syirik besar, ini sepakat tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dan membuat pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Nah, kalau maksiat itu diampuni sama Allah sehingga orangnya nggak jadi masuk neraka tapi dimasukkan ke surga. Ustaz, dia kan belum taubat dari zinanya misalnya, kok nggak diazab sama Allah? Iya, Allah ampuni dia atau dia mendapatkan syafaat sehingga dia nggak diberi hukuman terhadap zinanya itu padahal dia belum bertobat. Mungkin dia punya amal-amal soleh yang banyak yang bisa menutupi perbuatan zinanya itu, ya kan? Bisa menutupi perbuatan, maka meskipun belum bertobat diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik akbar, syirik asghar, maka dia tetap disiksa di neraka. Ini pendapat yang pertama tadi. Dia tetap disiksa di neraka namun tidak kekal. Adapun pendapat yang kedua, yaitu syirik asghar, syirik kecil dihukumi sama seperti maksiat. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia, tapi kalau Allah enggak mau, Allah azab dia. Ya, dihukumi sama seperti maksiat. Dan maka kalau kita tahu ayat ini tadi, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, maka seorang harusnya takut terhadap syirik itu. Bukan bermudah-mudahan dengan kesyirikan. Bukan malah nyinyiri orang-orang yang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Tapi harusnya seorang muslim takut dengan kesyirikan tersebut. Dan jangan merasa bahwa kita ini nggak mungkin berbuat kesyirikan. Enggak. Seorang muslim meskipun dia sudah lama bertahun-tahun belajar tentang masalah tauhid,
sudah bertahun-tahun belajar tentang sunnah, tetap masih ada peluang dia jatuh dalam kesyirikan. Tetap ada. Ya, jangan merasa pede, jangan husnudzon sama ilmu yang kita miliki. Jangan husnudzon sama keimanan yang ada pada diri kita, suudzon sama diri kita. Kita masih jahil, kita masih banyak kurang keimanan kita. Ya, maka jangan merasa aman dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa qala al-khalilu alaihi salam. Berkata al-khalil alaihi salam. Siapa yang dimaksud al-khalil? Ibrahim alaihi salam. Al-khalil itu tingkatan yang lebih tinggi daripada al-habib. Kalau al-habib artinya yang dicintai, tapi kalau al-khalil ini lebih daripada yang dicintai. Entah diartikan dengan kekasih. Biasanya diterjemahkan dengan kekasih, kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi tingkatan al-khalil itu lebih tinggi daripada al-habib, mahabbah. Nah, yang sampai tingkatan al-khalil cuma 2 orang saja. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 nabi yang mendapatkan predikat sebagai al-khalil, yang lebih tinggi daripada mahabbah. Bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu. Ya, maka termasuk di antara kekeliruan yaitu menggelari Nabi Muhammad SAW dengan Habibullah. Habibullah ini lebih rendah daripada Khalilullah. Kenapa enggak kau pakai Khalilullah? Itu kan lebih memuliakan Nabi SAW. Nabi mengatakan, Innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, sebagaimana dahulu Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Aba Bakrin. Seandainya aku diizinkan untuk mengambil kekasih dari umatku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun gak diizinkan. Karena Nabi itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka di sini yang dimaksud Al-Khalil adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pernah berdoa dan doanya ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Ibrahim. Ya, diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 35. Adzan. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Wallahu a'lam. Hujan.
Baik, kita lanjutkan kembali. Wa qala Al-Khalil alaihi salam, dan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berdoa di dalam surah Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an a'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Baik, di sini Nabi Ibrahim berdoa untuk keselamatan dirinya dari perbuatan syirik dan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir kalau dirinya itu jatuh dalam syirik. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang sangat kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah puji Nabi Ibrahim dalam banyak ayatnya bahwa Nabi Ibrahim ini mendapatkan predikat sebagai inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin, kata Allah dalam surah An-Nahl. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah imam qanitan yang senantiasa tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, hanifan yang lurus di atas tauhid, walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kuat tauhidnya. Bahkan sebagian ulama menjuluki sebagai Abu Tauhid, bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi meskipun demikian, beliau masih saja takut, khawatir kalau dia jatuh dalam kesyirikan. Ini saja sekelas Nabi Ibrahim takut jatuh dalam syirik, apalagi kita yang levelnya jauh di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jarak kita dengan Nabi Ibrahim seperti langit dan mending masih bumi, God. Ya, jarak antara langit dan God. Maka kalau Nabi Ibrahim saja takut dengan kesyirikan, maka harusnya kita lebih takut untuk berbuat syirik kepada Allah. Tidak merasa aman dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, ternyata juga sama seperti Nabi Ibrahim, takut dari perbuatan syirik. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anni a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku lakukan, sedangkan aku tahu kalau itu perbuatan syirik. Dan aku minta ampun kepadamu kalau aku pernah berbuat syirik, padahal aku nggak tahu kalau itu perbuatan syirik. Dua doanya Nabi, berlindung kepada Allah dan minta ampun kepada Allah kalau berbuat syirik. Padahal Nabi ini maksum, nggak mungkin berbuat syirik kepada Allah. Tapi begitulah Nabi SAW mencontohkan kepada umatnya, wajib takut kepada syirik. Itu diantara bentuk keseriusan tauhid kita. Justru orang-orang yang pede, tidak ada kekhawatiran jatuh dalam perbuatan syirik, ini orang-orang yang tauhidnya rusak. Ya, tauhidnya rusak. Tidaklah dia tidak takut dengan syirik, berani dengan kesyirikan, pede, nggak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Tidaklah dia seperti itu, kecuali pasti karena keyakinan tentang tauhidnya keliru. Seperti orang-orang sufi misalnya, mereka hanya meyakini namanya tauhid itu cukup meyakini Allah sebagai Tuhan. Kalau Anda sudah meyakini Allah sebagai pencipta, maka Anda sudah bertauhid. Nggak usah takut dengan kesyirikan. Mereka mengkhususkan tauhid itu cuma masalah apa saja? Tauhid apa saja? Rububiyah. Ya, mereka hanya mengkhususkan tauhid itu hanya masalah rububiyah. Meskipun minta-minta kepada kuburan, meskipun pakai jimat, percaya ramalan, dukun dan seterusnya, sepanjang Anda masih meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan pencipta, maka Anda tidak akan berbuat syirik. Anda baru jatuh dalam kesyirikan kalau Anda meyakini bahwa pencipta itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini orang-orang kayak gini aman, nggak mungkin berbuat syirik. Kalau ditegur bahwa perbuatan musyrik, ngamuk deh. Tapi tidak bagi seorang ahlus sunnah, seorang yang
takut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, tafadhol. Tidak ada. Ibu-ibu? Tidak ada. Baik. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.